Prabowo Subianto baru saja bikin Malaysia kalang kabut. Kenapa? Karena dua hal besar. Penyelundupan pakaian ilegal dan stop ekspor gas. Dua kebijakan ini bikin tetangga kita yang satu itu kelimpungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini opini Gino kembali mengangkat lagi tentang bagaimana kebijakan Prabowo hingga membuat Malaysia kelimpungan, bahkan terancam kalep. Artinya bukan saja Petronas atau minyak atau gas dan sumber daya alam lainnya yang akan kita stop, melainkan juga termasuk bisnis yang terbilang ilegal yang merusak perindustrian Indonesia kini mulai diawasi dan mulai di stop. Bahkan pelaku-pelakunya saat ini semua terancam bui jika saja mereka tak mau menindakkan perintah Presiden Prabowo. Dan ini merupakan salah satu kebijakan untuk memperbaiki industri dalam negeri. Selain itu, saudara, hal ini akan makin membanggakan bangsa Indonesia. Karena itu, saudara, tonton terus media ini hingga akhir karena begitu penting untuk semua kita tahu. Mari kita ikuti informasi ini karena informasi ini sangatlah penting untuk kita pahami semua sebagai bangsa Indonesia yang baik. Tentu kita harus membanggakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal inilah yang tentu merupakan salah satu gebrakan dan gebrakan membanggakan bangsa kita. Konyol. Indonesia kembali membanggakan. Saudara, di era pemerintahan Prabowo Subianto ini tentu saja banyak hal yang akan memajukan pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi, ketahanan pangan, serta pertahanan. Semuanya bisa dikatakan di rata-rata dia bermain di 8% ke atas. Artinya penilaian ini bukan hanya penilaian sepihak dan subjektif, tetapi merupakan hal objektif karena Indonesia memiliki skalanya. Artinya mulai dari sumber daya alam hingga berbagai macam komoditas dalam pertanian kita miliki. Untuk itu, saudara, untuk tidak memperlama lagi, mari kita ikuti. Prabowo main tegas, negeri jiran panik. Oke, kita bahas satu persatu. Prabowo Subianto baru saja bikin Malaysia kalang kabut. Kenapa? Karena dua hal besar. Penyelundupan pakaian ilegal dan stop ekspor gas. Dua kebijakan ini bikin tetangga kita yang satu itu kelimpungan. Mari kita lihat lebih dekat. Penyelundupan pakaian bekas. Negeri jiran ketahuan main kotor. Sudah jadi rahasia umum, Indonesia sering jadi pasar belakang bagi barang selundupan. Salah satunya pakaian bekas dari Malaysia. Barang-barang ini masuk ke Indonesia secara ilegal, dijual murah, dan merusak industri tekstil dalam negeri. Prabowo langsung turun tangan. Gak ada ampun. Barang ilegal disita, penyelundup dihantam hukum. Bukan cuma gertakan kosong, tapi aksi nyata. Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, barang ilegal senilai 4,1 triliun berhasil diamankan. Dan tahu apa yang bikin miris? Sebagian besar berasal dari Malaysia. Ini ironis. Malaysia sering berbicara soal ekonomi mereka yang lebih maju, tapi justru banyak dari mereka yang terlibat dalam penyelundupan ke Indonesia. Saudara, selama ini kita selalu menerima pemberitaan dari Malaysia bahwa Indonesia melakukan besar-besaran penyelundupan. Tetapi kalian semua akan tahu setuntas-tuntasnya bahwa Malaysia lah adalah penyelundup yang paling berbahaya. Tetapi bangsa Indonesia memiliki hukum dan memiliki peri kemanusiaan dan memiliki dan paham tentang HAM.
para penyeludup asal Malaysia itu bukannya ditembak atau dibunuh atau dibantai sebagaimana yang dilakukan oleh mereka kepada warga Indonesia belum lama ini. Hal inilah yang membuat kita meradang, sehingga kita minta kepada pemirsa semua dimanapun Anda berada agar bisa memahami dan mari memberikan komentarnya atas tindakan Indonesia terhadap mereka yang penyeludup dari Malaysia ini. Apakah kita tembak sebagaimana yang mereka tembak? Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis komentarnya. Selain itu saudara, apakah inilah yang disebut maling teriak maling? Sebagaimana juga kata netizen bahwa itulah negeri Malaysia. Apakah elok kita menyebut mereka adalah negeri Malaysia atau negeri kasino dan lain-lain? Semua itu tidak ada benarnya jika kita saling menghujat. Prabowo paham betul kalau ini dibiarkan dampaknya besar. Industri tekstil kita terancam, pabrik-pabrik dalam negeri bisa gulung tikar, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Maka tegas adalah pilihan yang tepat. Dan ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal kedaulatan. Gimana bisa kita biarkan negara lain seenaknya mengacaukan pasar kita? Stop ekspor gas, Indonesia mandiri, Malaysia panik. Lanjut ke isu yang lebih panas. Prabowo memutuskan menyetop ekspor gas ke Malaysia demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apa yang terjadi? Panik total di negeri jiran. Selama ini, Malaysia terlalu nyaman mengandalkan gas dari Indonesia. Mereka pakai, mereka nikmati, mereka boros. Dan sekarang ketika Prabowo bilang cukup, swing mereka kelimpungan. Sekarang coba pikir, kenapa kita harus ekspor kalau kita sendiri masih butuh? Saudara, dengan masifnya hilirisasi atau bangkitnya industri Indonesia, tentu saja kita membutuhkan banyak gas. Dan tentu ini tidak mungkin kita mengirim ke mereka sementara kita butuh. Karena itu, silakan Malaysia dan Singapura belajar mandiri, hidup tanpa Indonesia. Apakah mereka mampu hidup tanpa Indonesia? Untuk itu, kita akan lihat sejauh mana kekuatannya. Kalau gasnya malah dikirim ke luar negeri, apa kita mau terus bergantung pada impor? Maka keputusannya jelas, prioritaskan dalam negeri dulu. Malaysia coba akal-akalan. Mereka tunjuk Petronas untuk menyimpan cadangan gas dari Sarawak. Tapi ini malah bikin konflik internal. Petros, perusahaan di Sarawak, nggak terima dan ingin ambil alih distribusi gas. Hasilnya, perseteruan internal yang makin memanas. Dan disinilah ironi terbesar. Malaysia suka bicara soal stabilitas ekonomi, tapi begitu Indonesia mandiri, mereka goyah. Bukan cuma soal ekonomi, tapi juga masalah kemanusiaan. Berapa banyak kasus TKI kita yang diperlakukan semena-mena di Malaysia? Penganiayaan, eksploitasi, bahkan ada yang ditembak mati. Terakhir, kasus DOR, pekerja migran Indonesia di Tanjung Ru. 1 orang meninggal, 4 lainnya luka berat. Ini bukan kasus pertama. Dan anehnya, Malaysia selalu menganggap enteng. Tapi beda dengan pemimpin sebelumnya, Prabowo nggak tinggal diam. Dia langsung bicara dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuntut keadilan. Hasilnya, Anwar kaget. Dia akhirnya berjanji menyelesaikan kasus ini sesuai hukum. Tapi kita juga harus sadar, janji saja nggak cukup. Kita harus terus menekan agar tidak ada lagi WNI yang diperlakukan semena-mena di Malaysia. Dunia mulai melihat Indonesia bangkit. Saudara, sekarang dunia mulai sadar bahwa Indonesia bangkit. Hei, di era kepemimpinan Prabowo ini jangan samakan dengan presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya itu hanya sebatas, tapi ini. Sikap tegas Prabowo ini nggak cuma jadi perbincangan di dalam negeri. Dunia ikut memperhatikan. Media Jepang misalnya bilang bahwa Prabowo membawa Indonesia ke tingkat yang lebih disegani. Indonesia akan memainkan peran penting dalam diplomasi global, tulis salah satu media dari negeri Sakura. Australia juga ikut menyoroti. ABC News bahkan bilang, Indonesia akan jadi negara yang sangat kaya dan kuat dalam waktu dekat. Profesor Hugh White dari Australia mengakui bahwa mereka belum benar-benar siap menghadapi kebangkitan Indonesia. Tapi di sisi lain, Malaysia justru cemburu.
Media bisnis mereka menyindir Indonesia yang lebih sukses menjaga stabilitas pangan. Mereka panik karena bahan pokok mulai langka, sementara Indonesia tetap stabil. Lalu, siapa yang sebenarnya lebih siap menghadapi masa depan? Jawabannya jelas, Indonesia. Prabowo tidak main-main. Semua yang dilakukan Prabowo bukan sekadar untuk gagah-gagahan. Ini soal kedaulatan, ekonomi, dan keadilan. Saudara, sadarkah? Belum lama ini kepada semua mahasiswa. Artinya maaf kalau saat ini kita menyebut mahasiswa. Karena tuntutan mereka sama sekali nyaris tidak berdasar. Harusnya jika ingin mau dipuji oleh masyarakat Indonesia, harusnya mereka demo tentang undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Kalau itu, seluruh bangsa Indonesia akan mendukung kalian. Tetapi demo yang kalian malah MBG saja, makan bergizi gratis saja, itu malah dihadang oleh kalangan mahasiswa ini. Hal inilah yang membuat bangsa kita paling benci dan sangat dongkol dengan kalangan mahasiswa ini, apalagi ditunggangi oleh Partai Kebo. Sementara Partai Kebo saat ini semua adalah dapat dikatakan bahwa sarangnya koruptor. Demikian sejumlah netizen menyebutkan. Tentu ini bukan hal yang mainan biasa. Karena itu kembali kita ke Malaysia atau negara jiran kita ini, tentu saja mereka harus sadar. Suka atau tidak suka, Indonesia akan terus maju tanpa Malaysia, tanpa Singapura. Artinya majunya Indonesia tak peduli dengan negara tetangga. Mau hidup atau kaleb itu urusannya mereka. Penyelundupan diberantas, ekonomi dikuatkan, sumber daya alam diutamakan untuk rakyat, kemanusiaan dibela tanpa kompromi. Ya, jadi buat siapapun yang masih meragukan kepemimpinan Prabowo, lihat faktanya. Ini bukan soal fanatisme, ini soal kenyataan bahwa Indonesia akhirnya punya pemimpin yang berani, tegas, dan tidak tunduk pada tekanan asing. Sekarang pertanyaannya, apa kita siap mendukung perubahan ini? Oke, kita sudah bahas bagaimana Prabowo bertindak tegas dalam memberantas penyelundupan, menghentikan ekspor gas demi kepentingan nasional, dan menuntut keadilan bagi pekerja migran Indonesia. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Setelah ini, apa lagi yang harus dilakukan? Jelas, perjuangan belum selesai. Jika kita ingin melihat Indonesia benar-benar mandiri, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, dan Prabowo harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ekonomi nasional. Dari swasembada energi ke industrialisasi. Stop ekspor gas adalah langkah awal. Tapi jangan berhenti di situ. Indonesia harus membangun industri yang bisa mengolah sumber daya kita sendiri. Jangan hanya jadi pengekspor bahan mentah. Kita punya cadangan gas yang melimpah, tapi kalau cuma dijual mentah, keuntungan besar malah jatuh ke negara lain. Kita butuh kilang sendiri, teknologi sendiri, dan industri yang bisa mengolah gas ini jadi produk bernilai tinggi, seperti petrokimia, pupuk, atau bahan bakar yang lebih bersih. Ini bukan sekadar wacana. Prabowo sudah menunjukkan niatnya untuk membangun infrastruktur gas dalam negeri, termasuk untuk listrik dan industri manufaktur. Tapi eksekusinya harus cepat dan serius. Ketahanan pangan. Jangan sampai kita kalah dari Malaysia. Malaysia sekarang ketar-ketir karena Indonesia lebih sukses menjaga stabilitas pangan. Tapi ini bukan berarti kita boleh lengah. Apa yang kita butuhkan? Investasi besar di sektor pertanian dan peternakan. Kita nggak boleh terlalu tergantung pada impor, baik itu beras, daging, atau bahan pokok lainnya. Distribusi yang lebih baik. Percuma panen melimpah kalau harga tetap mahal di pasar karena rantai distribusi yang buruk. Dukungan penuh untuk petani dan nelayan. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Jangan sampai mereka terpinggirkan karena kebijakan yang lebih menguntungkan importir. Prabowo harus memastikan bahwa ketahanan pangan ini benar-benar terjaga, bukan hanya jadi pencapaian sementara yang kemudian merosot lagi. Kita tidak boleh membiarkan Malaysia mengejar ketertinggalan sementara kita malah lengah. Hubungan internasional. Diplomasi tanpa takut, tapi tetap cerdas. Ketegasan Prabowo dalam menghadapi Malaysia patut diapresiasi. Tapi ingat, dunia ini penuh dengan kepentingan.
Bersikap keras boleh, tapi kita juga harus tetap bermain cerdas. Apa artinya? Tetap menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, tapi tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Saudara, apa yang dilakukan oleh Prabowo yang barusan lewat 100 hari ini adalah melupakan salah satu tujuan utama adalah kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional inilah sudah pasti Indonesia akan disegani. Dan disegani di kancah bukan hanya Asia, tapi melainkan dunia. Artinya, permainan ini sekarang ada di tangan Indonesia. Dan remote control sekarang ada di tangan kita Indonesia. Dan tentu, ini bukanlah permainan biasa, tetapi langkah-langkah kuda Prabowo ini tentu akan membangkitkan Indonesia ke kancah yang lebih mapan ekonominya. Bravo Indonesia. Tidak dimanipulasi oleh kekuatan besar, baik dari barat maupun timur. Menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam diplomasi ASEAN, bukan hanya sebagai pengikut. Prabowo sudah membuktikan bahwa dia bisa bersikap tegas. Tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana dia menyeimbangkan ketegasan dengan diplomasi yang efektif. Kedaulatan hukum. Jangan sampai lemah di dalam negeri. Kita sudah melihat bagaimana Prabowo berani menindak penyelundupan. Tapi sekarang, mari kita lihat ke dalam negeri. Korupsi, mafia tanah, mafia impor, semua ini masih menjadi momok. Jangan sampai kita hanya keras terhadap pihak luar, tapi lemah menghadapi para bandit dalam negeri. Prabowo harus memastikan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Siapapun yang merusak ekonomi negara, entah itu pejabat atau pengusaha hitam, harus dihantam tanpa kompromi. Reformasi di sektor hukum dan birokrasi. Kalau masih banyak celah untuk suap dan pungli, kita akan terus mundur. Transparansi dalam pemerintahan. Rakyat harus tahu kemana uang negara mengalir dan bagaimana kebijakan dibuat. Kalau ini bisa dilakukan, Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang disegani, bukan hanya dalam retorika, tapi dalam kenyataan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah Prabowo bisa memimpin dengan baik, tapi apakah kita sebagai bangsa siap mendukung perubahan ini? Sebagai bangsa tidak ada alasan, sebagai bangsa Indonesia tidak ada alasan kita tidak harus mendukung Prabowo. Dan Prabowo harus kita dukung sekuat-kuatnya, dan mereka yang selalu menghalangi Prabowo itu harus dihajar. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Tantangan ke depan akan semakin besar. Setiap kebijakan yang diambil Prabowo pasti akan menghadapi perlawanan. Dari dalam maupun luar negeri. Ada yang tidak suka Indonesia mandiri. Ada yang ingin kita tetap bergantung pada negara lain. Ada juga elit-elit lama yang kepentingannya terganggu. Maka Prabowo tidak boleh lengah dan yang lebih penting, rakyat juga harus tetap mendukung. Jangan sampai saat tekanan datang, kita justru mundur dan membiarkan negara ini kembali dikendalikan kepentingan asing atau mafia dalam negeri. Mafia impor dan perlawanan dari dalam negeri. Kalau kita mau jujur, masalah besar Indonesia bukan hanya dari luar negeri. Musuh terbesar seringkali justru ada di dalam negeri. Siapa yang paling rugi kalau Indonesia sukses swasembada pangan? Mafia impor. Siapa yang paling terganggu kalau ekspor gas dihentikan? Para calo sumber daya alam. Siapa yang panik kalau penyelundupan pakaian bekas dibabat habis? Oknum-oknum yang selama ini cari untung dari barang ilegal. Mereka ini tidak akan diam saja. Mereka akan melawan. Bisa lewat sabotase kebijakan, bisa lewat propaganda di media, bahkan bisa lewat tekanan politik. Jangan kaget kalau nanti ada kampanye hitam yang menyudutkan Prabowo. Jangan heran kalau ada yang mulai menuduh pemerintah otoriter atau kebijakan ini merugikan rakyat. Itu cara lama yang selalu dipakai untuk melemahkan pemimpin yang berani. Tapi disinilah bedanya. Rakyat harus lebih cerdas. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan segelintir orang. Kalau ada kebijakan yang dikritik, cek dulu siapa yang paling dirugikan. Karena seringkali mereka yang teriak paling keras justru yang kehilangan akses untuk merampok negara. Politik internasional, kekuatan besar tidak akan tinggal diam. Kita tahu bahwa dunia ini dikendalikan oleh negara-negara besar yang tidak ingin ada kekuatan baru yang bisa mandiri. Indonesia dengan Prabowo sekarang adalah ancaman bagi kepentingan mereka. Kenapa? Indonesia punya sumber daya alam yang besar. Kalau kita bisa mengolahnya sendiri, mereka kehilangan pemasok murah.
Indonesia punya populasi besar. Kalau ekonomi kita kuat, kita jadi pasar yang sulit dikendalikan. Indonesia semakin berani menentukan arah sendiri. Itu artinya kita tidak lagi bisa dikendalikan seperti dulu. Jangan heran kalau tekanan dari luar negeri mulai datang. Bisa dalam bentuk tekanan ekonomi, bisa dalam bentuk diplomasi, bisa juga lewat operasi propaganda yang mencoba memecah belah bangsa ini. Lihat saja bagaimana media asing mulai menyoroti kebijakan Prabowo. Ada yang memuji, tapi ada juga yang mulai mengkritik dengan narasi yang dibuat-buat. Mereka tahu kalau Indonesia terlalu kuat, mereka akan kehilangan cengkeraman. Prabowo harus bermain cerdas di kancah internasional. Dia harus memastikan Indonesia tetap berdaulat tanpa terisolasi. Harus berani melawan, tapi juga tahu kapan harus bermanuver. Ini bukan sekadar soal ketegasan, tapi soal strategi. Reformasi di sektor hukum dan militer. Jangan sampai negara kuat, tapi aparat lemah. Kalau kita mau Indonesia benar-benar disegani, hukum dan pertahanan harus kuat. Sebagaimana fakta yang ada di hadapan mata kita ini, tentu saja ini merupakan salah satu bagian dari provokasi kalangan asing atau karangan politisi-politisi busuk yang ada dalam negeri. Bisa kita saksikan. Sehingga tak ada kata lain, kita harus bersatu padu dan mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa itu untuk tidak menjadi mahasiswa. Jangan menjadi mahasiswa dan gunakanlah otakmu sebagaimana mahasiswa. Kita butuh angkatan bersenjata yang tidak hanya kuat secara jumlah, tapi juga secara teknologi. Pertahanan siber juga harus diperkuat. Serangan di era modern bukan hanya lewat senjata, tapi juga lewat informasi dan ekonomi. Prabowo sebagai mantan menhan pasti paham betul soal ini. Tapi pelaksanaannya harus serius, tidak bisa setengah-setengah. Pendidikan dan kesehatan, fondasi untuk bangsa yang kuat. Kalau kita ingin jadi negara yang benar-benar maju, pendidikan dan kesehatan harus jadi prioritas. Apa gunanya ekonomi kuat kalau rakyatnya tidak sehat? Apa gunanya swasembada pangan kalau tenaga kerja kita tidak punya keterampilan? Prabowo harus memastikan pendidikan vokasi diperkuat. Anak-anak muda Indonesia harus punya keterampilan yang siap pakai, bukan cuma teori di atas kertas. Akses kesehatan diperluas. Jangan sampai rakyat kecil kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Riset dan teknologi dikembangkan. Negara maju bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena inovasinya. Kalau ini tidak diperhatikan, kita bisa jatuh dalam jebakan ekonomi menengah. Punya potensi besar, tapi tidak bisa naik kelas karena rakyatnya tidak siap bersaing. Sekarang, Indonesia ada di titik yang menentukan. Apakah kita akan terus maju dan jadi kekuatan besar, atau kembali dikendalikan oleh kepentingan asing dan elit-elit lama? Prabowo sudah menunjukkan keberaniannya. Tapi dia tidak bisa bekerja sendiri. Rakyat harus terus mendukung kebijakan yang pro kemandirian. Jangan mudah terpengaruh propaganda yang ingin Indonesia tetap lemah. Elit politik harus berhenti bermain untuk kepentingan pribadi. Kalau masih ingin Indonesia maju, saatnya berhenti cari keuntungan sendiri. Dan Prabowo sendiri harus tetap konsisten. Ketegasan tanpa strategi hanya akan membuat kita dihantam dari segala arah. Jangan biarkan momentum ini hilang. Indonesia sudah terlalu lama menjadi raksasa yang tidur. Sekarang saatnya kita bangun dan menunjukkan kepada dunia. Indonesia tidak bisa lagi diremehkan. Indonesia tak boleh lagi diremehkan. Karena remehkan Indonesia berarti sama dengan Anda bunuh diri. Artinya Indonesia ke depan di tangan Prabowo ini tentu saja akan makin bangkit dan bangkit. Dan kebangkitan Indonesia, tak ada satu negara pun yang bisa menghadang ini. Karena itu, bersatulah sesama anak bangsa, saling menyayangi sesama anak bangsa. Karena saling menyayangi, tentu kita kuat. Karena ilmu sapu, jika kita kumpul dan kita bersatu, kita merupakan satu ikatan, tentu ikatan itu akan sangat kuat. Apapun bisa kita sapu. Artinya, lupakan semua mereka yang selalu memainkan kita. Dan saat ini, kita harus siap menghadapi segalanya. Karena Indonesia akan terus maju dan maju. Saya, Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Karena Indonesia akan terus maju dan maju. Majulah bangsaku, majulah Indonesiaku. Moga Allah merestui kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Konyol.
Menteri Pertahanan Dunia